Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Suhardi SBD. Melalui video ini saya akan berceritakan tentang inovasi yang telah kami buat sejak kami diangkat menjadi kurikulum pada tahun pelajaran 2024-2025 ini. Kami membuat inovasi baru melalui untuk administrasi guru yang awalnya kita menggunakan kertas untuk mencetak semua administrasi dan kemudian diperiksa. Sekarang kami merubah melalui digitalisasi. Jadi semua perangkat guru itu tidak lagi dicetak secara manual melalui kertas. Nah, kami mencoba membuat program paperless. Jadi tidak ada lagi kertas yang digunakan untuk mencetak. Jadi ketika ada supervisi dan lain sebagainya, sudah semua dalam bentuk tautan atau link. Nah, sistem ini kami beri nama GADIS atau Guru Administrasi Digital System. Nah, seperti apa model dari sistem ini? Lihat di video berikut ini. Di bumi pertiwi, kau jejakkan langkah berani, berjuang tanpa lelah demi ibu pertiwi. Keringat dan darah kau persembahkan tulus untuk kami yang kini merdeka dan bebas. Oh pahlawan negeri, takkan kami lupakan pengorbananmu abadi, jadi inspirasi kehidupan. Dalam setiap langkah kami tetap teguh, membawa semangatmu yang tak pernah runtuh. Kau nyalakan api di tanah gelapnya malam. Sebelum kita melaksanakan GADIS itu sendiri, awalnya kita kan memakai kertas. Semua apa saja itu kita menggunakan kertas. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, kemudian ada inisiatif dari Pak Suhardin, guru semuanya melaksanakan yang namanya GADIS itu. Jadi dimulai dari administrasinya, termasuk perangkat-perangkat pembelajarannya, dan kemudian penilaian-penilaian atau asesmen yang diistilahkan sekarang ini. Sehingga memudahkan kami kalau masuk di kelas itu tidak harus mengambil kertas, menjinjing kertas banyak-banyak, tetapi cukup dengan laptop saja atau bisa jadi juga dengan HP. Melalui GADIS ini juga kepala sekolah supervisi administrasi guru-guru tidak langsung kita bawa kertasnya lagi, kita cukup mengirimkan link kepada kepala sekolah, kemudian kepala sekolah memeriksa kita punya perangkat itu melalui link. Membantu sekali untuk kita dalam berhemat waktu terutama dan kertas. Soalnya kita itu masih menggunakan dua kurikulum Merdeka dengan kurikulum K13. Jadi ada ini seperti ini, kemudian di bawahnya ada absensi. Jadi kita termasuk selain absensi, jurnal juga kita mengajar di kelas itu sudah tidak pakai kertas lagi, tetapi menggunakan aplikasi khusus untuk jurnal. Jadi semua digital, berbasis digital. Ini apa yang ada perangkatnya di dalam kurikulum Merdeka ada di sini. Iya, 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 seperti itu. Oke. Ya baik, terima kasih. Menurut saya dengan adanya program GADIS yang dicanangkan oleh Wakamat Kurikulum ini, menurut saya adalah yang pertama, karena GADIS ini kan yang tadinya kita punya perangkat pembelajaran itu harus dicetak, di print secara manual, sekarang kan sudah menuju ke era digital sehingga serba online. Yang pertama adalah efisiensi secara ekonomis. Nah, itu kan bagaimana kita harus beli kertas, harus menggunakan kertas berapa rim. Kita bayangkan ada beberapa rim itu karena modul RPP, silabus dan semuanya itu kan tebal, banyak sekali. Kemudian yang paling terpenting adalah efisiensi waktu dalam pembelajaran, sehingga kita semuanya kita punya perangkat pembelajaran itu ada di telapak tangan kita.
ada di kita punya tablet, kita punya handphone dan seterusnya, sehingga memudahkan. Ini efisiensi waktu memudahkan bagi guru, bagi tenaga pendidik untuk menyampaikan materinya, tinggal kita buka di telapak tangan kita, sehingga intinya adalah sangat efisiensi waktu dan ekonomi juga secara finansial. Kemudian yang berikut ini kan sinergis dengan apa namanya, pengurangan sampah, ya kan, sampah. Karena kalau kita sudah menggunakan kertas, tentunya juga akan banyak kertas yang sampah-sampah juga nantinya. Jadi ini semuanya adalah langkah yang paling bagus sekali dengan adanya Gadis ini, karena semuanya satu program tapi melampaui beberapa kegiatan yang sangat mendukung untuk program ke depan. Saya kira demikian. Terima kasih. Ketika dilakukan supervisi, jadi cuma dikirimkan linknya aja seperti ini. Jadi kita gunakan microsite. Coba diklik Pak, Bapak-Bapak Pak. Nah, nanti akan muncul seperti ini tampilan dari microsite-nya. Kita menggunakan platform dari s.id. Ini Bapak Kamal punya tadi. Seperti ini. Kemudian kalau perangkat itu, karena ada dua perangkat itu, karena ada yang kurikulum Merdeka, ada yang kurikulum K13. Jadi Bapak mau buka yang mana Pak? Silakan Pak, terserah Bapak aja. Jadi semua sudah terintegrasi di sini. Jadi sistem ini yang kami beri nama Gadis. Guru Administration Digital System. Jadi semua sudah ada di sini. Jadi tidak lagi menggunakan kertas. Dan ketika ada supervisor tinggal dibuka. Coba Pak, Bapak buka, Bapak punya jadwal Pak. Misalnya jadwal pelajaran. Nah seperti ini. Ini jadwal beliau. Jadi semua jadwal perangkat yang lain juga tinggal next aja Pak. Misalnya Bapak punya modul Pak, modul ajar Pak. Oke, ini modul ajar. Jadi ketika Bapak kepala sekolah sebagai supervisor melakukan supervisi atau observasi di perangkat, tinggal melihat aja di tautan yang telah dikirim oleh para guru. Seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi Gadis itu adalah program yang dibuat untuk mempermudah kita dalam melengkapi administrasi pembelajaran, di mana kita tidak lagi disibukkan dengan banyaknya kertas yang membuat kita harus bersaing antara berat badan dengan kertas yang harus dibawa saat pemeriksaan perlengkapan pembelajaran. Jadi Gadis ini membuat kita hanya menyimpan modul pembelajaran, RPP, dan segala macam atribut pembelajaran di dalam satu aplikasi atau di dalam satu sistem. Saat digunakan kita hanya bisa menggunakan link yang kita buat, kita bagi kepada orang yang membutuhkan atau kepada pihak sekolah, kepada kepala sekolah, kepada kurikulum yang membutuhkan. Jadi kita tidak perlu lagi membawa buku yang banyak atau membawa kertas yang banyak, membawa segala macam perlengkapan atau persiapan pembelajaran untuk diperiksa administrasinya, atau pada saat kita melakukan pembelajaran di dalam kelas, di mana harus membawa RPP, harus membawa modul, dan bahan ajar yang lain. Dengan adanya program ini, kita hanya membagi link kepada siswa, di mana siswa bisa melihat apa yang akan kita pelajari hari itu. Jadi sangat mempermudah kita dalam sistem pembelajaran kita. Ya, demikian. Terima kasih. Yang saya buat setelah dipandu. Setelah dipandu bagaimana cara membuatnya. Ini salah satu yang sudah saya buat, di mana pakai linknya tinggal kita lihat di sini ada ini modul atau perangkat pembelajaran untuk kelas 11. Di dalamnya sudah ada semuanya. Terhubung langsung dengan Google Drive, di mana dalam Drive itu ada semua perangkat pembelajaran, mulai dari alokasi waktu hingga ke penilaiannya. Ini ada di dalam sini, bisa dilihat. Oke. Ini untuk kelas 10-nya, kelas 12. Kemudian ada kelas 10 juga, kelas 10 dan kelas 12. Oke, di dalamnya ada 3 buah folder, buku 1, buku 2, dan buku 3. Di dalam masing-masing foldernya ini, untuk buku 1 semuanya ada di dalam sini, tentang tata tertib dan ikrar kode serta kode etik guru.
Nah, kalau buku 2 di dalamnya ada semua perangkat pembelajaran. Ada alokasi waktu, RPP, dan ada analisis SKL, analisis KIA, jurnal mengajar, serta KKN-nya. Semua. Oke, demikian. Terima kasih. Saya Ritnawati Utami, guru MAN 2 Maluku Tengah, sangat mengapresiasi gebrakan perubahan yang ada di madrasah kami dengan adanya administrasi perangkat pembelajaran menggunakan gadis. Ini adalah langkah yang luar biasa. Inovasinya juga bukan hanya untuk mengurangi penggunaan kertas, tetapi sangat mudah untuk mendeteksi perangkat pembelajaran pada saat kami disupervisi. Saya juga merasa sangat terbantu untuk menyusun, menyimpan semua perangkat pembelajaran dengan rapi dalam bentuk digital, dan merasa sangat efisien sekali untuk bekerja dan dapat diakses kapan saja, sehingga kami di kelas pun merasa sangat nyaman karena kami tidak perlu membawa kertas yang banyak dan berat, misalnya seperti modul, jurnal, dan buku ajar, tetapi semua sudah tersimpan rapi pada gadis ini. Ini juga adalah langkah yang keren dan sangat meningkatkan produktivitas dan kualitas kami guru dalam pembelajaran di kelas. Keren. Gelapnya malam mengusir ketakutan, memecah kebekuan kelam. Kini kami berjalan di jalan yang kau ukir dengan jiwa yang kuat, takkan pernah luntur. Oh pahlawan negeri, kami panjatkan doa, semangatmu abadi di hati kami semua. Terima kasih pahlawan atas pengorbanan.